Bab 1921. Bahkan Kaisar tidak akan melakukannya. Tidak. Liu Ziqiang sangat ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah. Pak Polisi, ini sekolah. Jangan seperti ini. Jadi kamu tahu betul ini sekolah. Hati Lin Yi masih terbakar amarah. Jika ini di tempat lain, dia pasti sudah menendangnya. Kukatakan pada kalian berdua, sebaiknya jangan katakan apapun di sini. Sebagai seorang pendidik, kalian seharusnya tidak mau berurusan dengan hal seperti ini. Malah, kalian membantu mereka menyembunyikannya. Kalian berdua pasti akan dihukum. Liu Ziqiang dan Zhao Huilei berkeringat dingin. Mereka telah bekerja keras bertahun-tahun untuk mencapai posisi mereka saat ini. Jika mereka terungkap di sini, mereka pasti akan dilucuti dari jabatan mereka. Satu-satunya harapan saat ini adalah bekerja sama dengan orang tua para siswa ini untuk menekan petugas polisi tersebut. Demi melindungi pekerjaan mereka, mereka tentu saja tidak berani bertindak gegabah. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus berdiri di pihak mahasiswa. Jika tidak akan ada peluang untuk ini sama sekali. Memikirkan hal ini, Liu Ziqiang menjadi bersemangat lagi. Pak, sebagai seorang pendidik, tugas saya adalah melindungi murid-murid saya, kata Liu Ziqiang. Mengenai Liu Peipei yang Anda sebutkan, hal serupa pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, kami juga aktif menanganinya. Kami memanggil orang tua mereka ke sekolah dan memberikan kompensasi. Orang tua Liu Peipei juga setuju. Apalagi yang Anda inginkan dari kami? Apakah hasil mediasi Anda berupa kompensasi 1.000 yuan? Apakah menurut Anda itu wajar? Tidak ada yang tidak masuk akal tentang hal itu. Selama kedua belah pihak sepakat pada suatu resolusi, itu masuk akal. Keren. Kemampuanmu memutarbalikkan kata dan bernalar memang mengesankan. Lin Yi mengacungkan ibu jarinya dan bertanya, saya ingin tahu, sejak Sun Peipei terluka hingga sekarang, sudah beberapa jam berlalu. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasinya? Ini. Liu Ziqiang kehilangan kata-kata karena mereka belum mengambil tindakan apapun. Kami akan menghubungi orang tua mereka sesegera mungkin untuk menangani masalah ini. Dan seberapa cepat, secepat mungkin. Lin Yi mengangkat alisnya dan bertanya. Kamu belum mengurusnya selama ini, dan sekarang kamu bilang, sesegera mungkin. Pak petugas, mohon dimaklumi, kami punya banyak tanggung jawab dan tidak bisa mencurahkan seluruh perhatian pada satu masalah ini, jadi, butuh waktu yang cukup lama. Karena kamu belum menanganinya dengan cepat, kamu tidak perlu menanganinya sekarang, kata Lin Yi. Ini kasus kriminal, dan kalian tidak punya kualifikasi untuk menanganinya. Aku akan membawa mereka pergi sekarang. Kalian berdua, minggir. Mustahil. Liu Ziqiang berkata dengan benar. Sebagai wakil kepala sekolah SMA UK, saya tidak bisa membiarkan Anda membawa pergi siswa-siswa ini. Kau benar-benar banyak bicara omong kosong. Lin Yi meraih pinggang Bu Yiran, mengambil pistol dinasnya, dan mengarahkannya ke kepala Liu Ziqiang. Seketika kantor menjadi sunyi. Gedebuk. Liu Ziqiang jatuh ke tanah, gemetar tak terkendali. Ini pertama kalinya dalam hidupnya sebuah pistol diarahkan ke kepalanya. Ketakutan yang bersumber dari lubuk hatinya membuatnya mustahil untuk tetap tenang. Belasan mahasiswa yang berdiri di dekat tembok tidak ada bedanya, wajah mereka pucat dan tubuh gemetar, secara naluriah meringkuk mencari kenyamanan. Liu Ziqiang menelan ludahnya dan mundur dengan tangan dan kakinya. Zhao Huilei, yang berdiri di samping, juga sama. Ia tidak berani mengatakan apapun di depan Lin Yi. Baiklah, Lin Yi, simpan senjatanya, kata Li Xianghui. Kenyataannya, banyak metode Lin Yi yang sudah melewati batas. Namun, dia juga marah karena hal seperti itu telah terjadi. Jadi dia tidak menghentikan Lin Yi, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Lin Yi masih muda dan pemarah. Jika ia dibiarkan berbuat sesuka hatinya, bisa-bisa terjadi kekacauan, dan pihak lain bisa saja punya sesuatu untuk digunakan melawannya. Oleh karena itu, dia harus tahu kapan harus berhenti. Lin Yi menyimpan pistolnya dan menyerahkannya kembali kepada Gu Yiran. Lalu, ia berkata kepada 12 orang yang berdiri di dekat tembok. Berlututlah dan letakkan tangan kalian di kepala. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Anak laki-laki yang berbicara itu bernama Zhou Zihang. Rambutnya agak panjang dan telah dikeriting. Penampilannya tidak seperti yang seharusnya dimiliki siswa SMP. Biar ku beritahu, ayahku direktur stasiun televisi itu. Kalau kau berani menyentuhku, ayahku akan membuatmu menderita. Aku akan menunggu ayahmu datang. Aku akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Zhou Zihang mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ayahnya. Ia berkata sambil berlinang air mata. Ayah, cepat ke sekolah. Ada beberapa polisi yang ingin menangkapku.
Direktur sekolahmu sudah meneleponku, kata ayah Zhou Zihang, Zhou Guotou. Apakah polisi itu bersamamu? Kami ada di kantor. Nyalakan pengeras suaranya. Aku ingin bicara dengan mereka. Sudah dimulai. Saya Zhou Guotao, di mana orang yang bertanggung jawab? Li Xianghui hendak berbicara ketika Lin Yi mendahuluinya. Jika ada sesuatu, katakan saja padaku. Kalian seharusnya dari cabang Xinsan, kan, kata Zhou Guotao. Saya direktur stasiun TV Zonghai, Zhou Guotao. Kamu tidak perlu repot-repot untuk masalah sekecil ini. Saya akan mengajarinya dengan baik setelah kita kembali. Mari kita saling menghargai. Kau pikir kau siapa? Apa perlu kau memberiku muka? Tanya Lin Yi dingin. Biarkan aku katakan padamu, bahkan jika kau adalah kaisar, itu tidak akan berhasil hari ini. Jelaslah bahwa Zhou Guotao tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan ini. Dari suaramu, kamu terdengar sangat muda. Jangan gegabah. Itu tidak akan bagus untuk karirmu di masa depan. Lin Yi memarahi dengan tidak sabar, kau bahkan tidak tahu berapa lama posisimu akan bertahan, dan kau masih berusaha bersikap tegas di depanku. Kukatakan lagi, bahkan jika langit datang, itu tidak akan berhasil. Aku akan menghadapi mereka hari ini. Tangan Zhou Zihang gemetar. Alasan mengapa ia berani bersikap sombong adalah karena ayahnya. Sekarang ayahnya bahkan tidak dapat berbicara dengan baik, semuanya benar-benar berakhir. Baiklah, tunggu aku. Aku akan ke sana sekarang. Setelah itu, Zhou Guotao menutup telepon. Lin Yi memejamkan mata dan bersandar di sofa, menunggu pria itu datang. Li Xianghui dan Gu Yiran tetap diam. Meskipun tindakan Lin Yi sedikit radikal, semuanya masih dalam lingkup hukum. Oleh karena itu, mereka tidak maju untuk menghentikannya. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar koridor. Di saat yang sama, terdengar umpatan. Pintu kantor didorong terbuka dengan bunyi berderit. Lin Yi melihat beberapa orang berdiri di luar. Mereka semua pria dan wanita parubaya berpakaian rapi. Ada juga beberapa pengawal. Ada apa ini? Ini ribut banget. Polisi juga ada di sini. Bab 1922. Apakah Anda mengira diri Anda orang penting? Beberapa pria dan wanita setengah baya berpakaian rapi masuk dari luar. Orang-orang lainnya tetap tinggal di luar. Orang yang baru saja berbicara itu tidak tinggi. Tingginya paling tinggi 170 cm dan agak gemuk. Ketika masuk, ia berjalan ke depan dan menjadi sosok yang paling mengesankan di antara mereka. Pria parubaya itu bernama Zhang Wenlai, ayah Zhang Yuhan. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis pelayaran dan meraup pendapatan ratusan juta yuan per tahun. Ia cukup populer di industri pelayaran internasional di Zonghai. Kalian pasti orang tua dari anak-anak ini. Karena kalian tidak tahu apa yang terjadi, aku akan menceritakannya lagi, kata Lin Yi. Anak-anak Anda telah melakukan tindak pidana yang disengaja, dan menurut hukum pidana, mereka harus menanggung tanggung jawab pidana yang sesuai. Ketika rekan-rekan saya tiba, mereka akan dibawa pergi. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mencari pengacara sekarang daripada membuang-buang waktu di sini. Ayah. Melihat Zhang Wenlai, Zhang Yuhan berdiri di belakangnya dan menunjuk Lin Yi. Dialah yang ingin menangkap kita. Zhang Wenlai tersenyum, menepuk kepala putrinya, dan berkata, tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Kemudian, Zhang Wenlai menoleh ke Lin Yi dan berbicara. Saya dengar ini dari Direktur Zhao. Mereka baru saja menindas siswa luar kota, itu bukan masalah besar. Kami yang akan menanggung biaya pengobatannya. Zhang Wenlai membuka resleting sakunya, mengeluarkan setumpuk uang 100 yuan baru, dan melemparkannya di depan Lin Yi. Ambil ini untuk mentraktir mahasiswa luar kota itu. Bukan masalah besar, nggak perlu dibesar-besarkan. Tepat sekali, mereka hanya menindas seseorang, dan tidak ada yang meninggal. Kami akan menanggung biaya pengobatannya. Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya bernama Wang Nan. Ia mengenakan gaun merah anggur dan menenteng tas Hermes. Ia berdiri di depan Li Yanfeng. Kami ada banyak di sini, memberinya 10.000 masing-masing bukanlah masalah besar, kata Wang Nan. Katakan pada keluarganya untuk tidak ribut. Dengan uang ini, mereka bisa memperbaiki kehidupan mereka di Zonghai. Perkataan mereka disambut dengan persetujuan orang lain, semuanya memperlakukannya sebagai masalah sepele. Kau benar juga. Lin Yi mengangkat bahu. Karena kalian semua berpikir ini bukan masalah besar dan uang bisa menyelesaikannya, kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan penangkapan. Tapi di masa depan, kalian mungkin harus berhati-hati dengan anak-anak kalian sendiri. Mereka bisa saja berakhir seperti Sun Peipei, dan kemudian seseorang harus membayar kalian masing-masing 12.000. Sepertinya kesepakatan yang menguntungkan. Ekspresi semua orang berubah. Ma Wenlai berteriak,
Apa yang kau bicarakan? Siapapun yang berani menyentuh putriku, akan kubunuh. Tamparan. Lin Yi tiba-tiba berdiri dan menamparkan wajah Ma Wenlei, hingga ia terjatuh ke tanah. Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar merasa dirimu penting? Ma Wenlei memegangi wajahnya, tampak jelas terkejut oleh tamparan Lin Yi. Aku bilang padamu, kamu punya dua pilihan, kata Lin Yi. Pertama, keluarlah dari sini dan biarkan masalah ini melalui proses hukum. Kedua, aku akan membiarkan anak-anakmu pergi sekarang, tapi sebaiknya kau berhati-hati agar mereka tidak mati di luar sana. Lin Yi, jaga kata-katamu. Li Xianghui menyela. Perilaku Lin Yi telah melewati batas, membuat situasi ini berbahaya. Namun Lin Yi tetap tenang dan tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebagai pegawai negeri, bagaimana bisa Anda berkata seperti itu? Kami akan melaporkan Anda. Silakan, aku menunggu. Saat itu, suara sirene polisi meraung di luar. Petugas kepolisian telah tiba. Tak lama kemudian, 3 orang datang dari luar. Zhang Demin, Zhang Zixin, dan Zhang Peng. Melihat pemandangan di kantor, mereka bertiga memiliki ekspresi yang sangat serius. Saudara Lin, apakah kita akan membawa semua orang pergi? Tanya Zhang Peng. Lin Yi mengangguk dan menunjuk Zhang Yuhan, Li Yanfeng, dan yang lainnya. Borgol orang-orang ini dan bawa mereka pergi. Zhang Peng mengeluarkan borgolnya dan memborgol Zhang Yuhan, Li Yanfeng, dan yang lainnya, bersiap untuk membawa mereka pergi. Lepaskan anakku. Dia belum dewasa. Kau tidak punya hak untuk mengambilnya. Wang Nan sudah kehilangan akal sehatnya. Ia melangkah maju dan meraih tangan Zhang Peng, mencoba menghentikannya. Lepaskan tanganku. Kau menghalangi proses hukum, geram Zhang Peng dengan keras. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Begini saja, suamiku dari Sinopek. Hati-hati atau aku akan menyuruhnya berurusan denganmu. Tidak ada gunanya, siapapun yang datang, kata Zhang Peng. Aku peringatkan sekali lagi. Kau menghalangi proses hukum. Kalau kau tidak melepaskannya, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Enyahlah, jangan coba-coba menakutiku di sini. Sialan. Zhang Peng mengumpat. Ia meraih tangan Wang Nan dan menekannya ke tanah. Ia juga memborgolnya. Bawa mereka bersamamu. Melihat Wang Nan telah ditundukkan, orang tua lainnya di kantor juga ketakutan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menahan orang-orang ini dengan kemampuan mereka sendiri. Berdasarkan situasi saat ini, mereka hanya bisa membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya dan memikirkan solusinya nanti. Zhang Peng mengendalikan Wang Nan, mengakhiri perbedaan pendapat lebih lanjut. Melihat orang tua mereka terdiam, Zhang Yuhan dan yang lainnya mulai menangis. Mereka mengira kehadiran orang tua mereka akan menyelamatkan mereka, tetapi mereka tetap dibawa pergi. Nak, jangan takut, ayah ada di sini, dan aku akan mengantarmu pulang malam ini. Guyiran mencibir dengan nada menghina. Dengan Lin Yi yang terlibat, pulang ke rumah adalah hal yang mustahil. Setelah memborgol semua orang, Lin Yi dan timnya meninggalkan kantor. Saat itu sedang istirahat, dan banyak guru serta siswa berada di luar, menyaksikan keributan itu. Melihat Lin Yi dan timnya keluar bersama Zhang Yuhan dan yang lainnya dalam borgol, mereka tidak bisa menahan senyum. Ini terlalu menakutkan. Keluar dari gedung pendidikan, ke-12 siswa dan Ibu Li Yanfeng, Wang Nan, semuanya dikawal ke dalam mobil dan dibawa ke kantor polisi Sinsan. Di kantor polisi, ke-12 orang itu dibawa ke ruang interogasi terpisah. Namun, pekerjaan interogasi tersebut tidak memerlukan keterlibatan Lin Yi. Keterampilan Zhang Peng cukup untuk menangani para siswa. Lin Yi, bos ingin bertemu denganmu, kata Li Xianghui saat kembali ke kantor. Biro Liu. Lin Yi bertanya. Li Xianghui mengangguk. Mungkin tentang kasus ini. Tenangkan dirimu sedikit. Ini masalah sensitif dan perlu ditangani dengan tepat. Mengerti maksudku? Lin Yi mengangguk. Aku pergi dulu. Setelah meninggalkan kantor, Lin Yi berbalik dan pergi ke lantai 3. Ia masuk ke kantor Liu Guangxian dan tersenyum. Pemimpin, kau mencariku. Bab 1923. Mengundurkan diri. Lin Yi memasuki kantor dan menemukan Liu Guangxian sedang menelepon. Setelah melihat Lin Yi masuk, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia masuk. Namun, Liu Guangxian tidak menutup telepon. Aku sudah dengar soal ini. Nanti aku tanya lagi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Sama-sama. Itu bukan masalah besar. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Setelah sekitar 1 menit, Liu Guangxian menutup telepon dan menatap Lin Yi. Silakan duduk. Kenapa kamu begitu sopan saat di sini? Liu Guangxian berkata sambil tersenyum dan mematikan puntung rokok.
Kemana saja kamu selama ini? Aku belum melihatmu selama lebih dari sebulan. Saya merasa tidak cukup baik dan tidak bisa melakukan pekerjaan saya, jadi saya mencari tempat untuk berlatih secara rahasia. Kau hanya bicara omong kosong denganku, Liu Guangxian mengomel sambil bercanda. Jika levelmu tidak cukup tinggi, kita semua mungkin akan dipecat. Lin Yi terkekeh dan duduk di sofa. Pemimpin, apakah kau mencariku untuk sesuatu? Lin Yi tahu mengapa Liu Guangxian mencarinya, tetapi untuk langsung ke inti permasalahan, dia menanyakan hal yang sudah jelas. Itu bukan masalah besar, kata Liu Guangxian. Kudengar kalian baru saja menangani kasus perundungan di kampus. Bagaimana kabarnya sekarang? Kami telah menangkap para tersangka dan sedang menginterogasi mereka di lantai bawah. Ekspresi Liu Guangxian sedikit berubah, dan dia ragu-ragu selama beberapa detik. Mereka cuma anak SMP, kan? Kira-kira umur 13 atau 14 tahun. Mereka semua berada di tahun ketiga, jadi mereka setidaknya berusia 14 tahun. Lin Yi mengantisipasi apa yang hendak dikatakan Liu Guangxian dan memberikan kesimpulan. Ia menjelaskan bahwa orang-orang ini sudah berusia 14 tahun dan akan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Liu Guangxian mendecakkan bibirnya dan menyalakan sebatang rokok lagi. Bagaimana rencanamu untuk menangani hal ini? Aku tidak bisa mengatasinya dengan cara lain, jawab Lin Yi. Kami akan mengikuti prosedur hukum standar. Pengadilan akan memutuskan hukuman mereka. Bagaimana dengan keluarga korban? Apakah mereka bersedia menerima kompensasi? Pemimpin, mari kita menempatkan diri kita di posisi orang tua korban. Apakah Anda ingin menyelesaikannya secara pribadi jika itu anak Anda? Pernyataan santai Lin Yi membuat Liu Guangxian terdiam, tidak mampu menjawab. Liu Guangxian tahu bahwa Lin Yi telah melihat isi pikirannya dan bahwa idenya sendiri memang tidak pantas. Dia mendapati dirinya dalam dilema. Tidak seperti Lin Yi, Liu Guangxian tidak dapat bertindak tanpa kendala. Sementara Lin Yi dapat beroperasi di atas banyak aturan karena kemampuannya. Akan tetapi, Liu Guangxian memiliki banyak atasan dan seperangkat aturan yang jauh lebih luas di atasnya. Bahkan ada aturan-aturan besar yang lebih besar lagi yang menunggunya. Peraturan-peraturan ini, seperti jaring yang besar, membatasi tindakannya, dan ia harus berjuang di dalamnya agar tidak tenggelam. Itulah sebabnya dia mengatakan hal ini pada Lin Yi. Aku sudah dengar prosesnya dari Little Li. Sejujurnya, aku sangat mendukungmu. Kau harus mencegah hal seperti itu terjadi, tapi... Liu Guangxian menghela napas, mengeluarkan ponselnya, dan membuka lock panggilan. Ponselku terus berdering sejak kecelakaan itu. Ini semua gara-gara ini. Kalau tidak, aku nggak akan meneleponmu. Lin Yi menundukkan kepalanya dan terdiam cukup lama. Akhirnya, dia berkata, Ketua, saya sudah lama di kantor polisi dan Anda telah merawat saya dengan baik. Saya akan mengingat semua ini di hati saya. Karena Anda sudah bertanya, saya harus memberikan Anda muka, jadi katakan saja. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Jantung Liu Guangxian berdebar kencang, tetapi ia juga merasa tidak enak. Malahan, ia merasa bimbang. Lin Yi adalah bibit yang langka. Selama dia bekerja keras, masa depannya akan cerah. Namun, jika dia melakukan hal ini, maka hal itu akan meninggalkan bayang-bayang pada karirnya dan mengguncang hatinya yang teguh. Akan tetapi, jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin tidak mempunyai masa depan. Ini adalah aturan masyarakat. Kelancaran adalah hal yang wajib di tempat kerja. Mustahil baginya untuk bertindak gegabah seperti ini. Setelah memikirkannya, Liu Guangxian menghela napas lagi. Para pembuat onar itu harus ditindak. Mereka akan ditahan selama seminggu dan didenda. Mereka juga akan mengganti semua biaya pengobatan dan kerusakan mental. Jika hal seperti itu terjadi lagi di masa mendatang, itu tidak akan ditoleransi. Mereka akan didakwa dengan beberapa kejahatan. Pada awalnya, Liu Guangxian ingin Lin Yi menyelesaikannya secara pribadi, bukan menahan mereka selama seminggu. Namun kata-kata Lin Yi menyentuh hatinya. Liu Guangxian merasakan sedikit rasa bersalah, berpikir dia telah mengkhianati integritas seragamnya. Itulah sebabnya dia menambahkan ini. Kau yakin tidak ingin mereka menghadapi tuntutan pidana, kan? Mengingat situasi saat ini, bahkan jika mereka menghadapi tuntutan pidana, itu tidak akan meringankan penderitaan Liu Peipei. Ini adalah pilihan terbaik untuknya, kata Liu Guangxian dengan susah payah. Setelah hening cukup lama, Lin Yi mengangguk. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Lin Yi berdiri, mengeluarkan lencananya dari saku, dan meletakkannya di meja Liu Guangxian. Lalu ia berbalik dan berjalan keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kita menanganinya seperti ini, aku merasa tidak layak memakai seragam ini, kata Lin Yi.
Meskipun aku agak nakal, aku sudah bersumpah di bawah bendera nasional saat upacara pelantikan. Aku tidak bisa menerima cara seperti ini, dan aku tidak pantas memakai seragam ini. Aku pergi. Tunggu. Liu Guangxian memanggil Lin Yi. Aku mengerti perasaanmu, tapi kau perlu menyadari bahwa ini bukan kasus yang terisolasi. Ini masalah sosial serius yang tidak bisa kita atasi sendirian. Pemimpin, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya punya penghasilan yang lumayan, dan saya bisa bertahan hidup bahkan tanpa pekerjaan ini. Jadi, dulu saya berpikir untuk melakukan beberapa perbuatan baik, seperti menyumbangkan uang kepada anak-anak di daerah terpencil, dengan harapan bisa sedikit membantu mereka. Tapi saya terus menundanya karena saya merasa meskipun saya menyumbang, mereka pada akhirnya akan kembali ke keadaan semula, membuat sumbangan saya terasa sia-sia. Lin Yi berhenti sejenak, mendesah, lalu melanjutkan. Hingga suatu hari, seseorang memberi saya pencerahan. Donasi pribadi tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi saya dapat memberi contoh dan menginspirasi lebih banyak orang untuk bergabung dan perlahan-lahan mengubah status quo. Sekalipun pada akhirnya tak ada yang bergabung, bantuanku setidaknya bisa menyediakan sepiring daging atau nasi hangat untuk 1 atau 2 keluarga. Setidaknya, tindakanku bisa memberi mereka kegembiraan dan kebahagiaan sementara, yang juga bermakna. Bang! Setelah berbicara, Lin Yi menutup pintu dan pergi. Liu Guangxian berdiri di sana, tertegun, kata-kata Lin Yi terngiang di benaknya. Beresonansi dan berdampak. Bab 1924. Mencarinya. Setelah meninggalkan kantor Liu Guangxian, Lin Yi pergi. Li Xianghui dan Gu Yiran, yang sedang menunggu Lin Yi di kantor, tiba-tiba mendengar suara mesin di luar. Mereka mendongak dan melihat Type R milik Lin Yi melaju pergi tanpa alasan. Apa yang terjadi? Bukankah pemimpinnya sedang berbicara dengannya? Kenapa dia pergi terburu-buru? Tanya Gu Yiran. Dia mungkin memberinya misi. Dia pergi untuk melakukannya. Itu tidak mungkin, kata Gu Yiran. Kau kaptennya. Kalaupun terjadi sesuatu, itu akan menimpamu dulu, baru kemudian diturunkan. Seharusnya itu tidak langsung membuatnya pergi. Aku tidak tahu soal itu, kata Li Xianghui sambil memegang ponselnya. Aku akan menelepon Lin Yi dan melihat apa yang terjadi. Dia menghubungi nomor Lin Yi, tetapi setelah beberapa dering, panggilan itu terputus secara otomatis. Lin Yi tidak mengangkatnya. Ada apa? Dia tidak menjawab teleponnya. Mata besar Gou Yiran melirik ke sekeliling. Ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Li Xianghui, karena lebih terus terang, tidak sepeka Gou Yiran terhadap hal-hal ini. Coba pikirkan. Pemimpin memanggilnya dengan jelas untuk membicarakan kasus ini. Kau tahu sifat Lin Yi. Sekalipun dia tidak langsung menentang pemimpin, dia tidak akan mudah menyerah. Aku yakin mereka sempat bertengkar. Itu tidak mungkin, jawab Li Xianghui. Lin Yi mungkin memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi dia memahami gambaran yang lebih besar. Mungkin di masa normal, tapi kasus ini jelas menyentuh batasnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan pistolnya di kantor kepala sekolah, kata Gou Yiran. Saudara Li, kamu harus pergi memeriksanya. Kita tidak ingin sesuatu yang serius terjadi. Li Xianghui sedikit mengernyit, merasa apa yang dikatakan Gu Yiran masuk akal. Mengetahui sifat Lin Yi, ada kemungkinan dia berselisih dengan pemimpinnya. Kamu tetap di sini. Aku akan memeriksanya. Li Xianghui mematikan rokoknya dan berjalan keluar kantor menuju lantai 3. Ia mengetuk pintu kantor Liu Guangxian. Saat masuk, Li Xianghui tersenyum. Waktunya tepat, aku baru saja mau meneleponmu, kata Liu Guangxian sambil melempar lencana Lin Yi. Kembalikan ini ke Lin Yi. Mengapa lencananya ada di sini? Dia sangat marah hingga akhirnya berhenti. Apa? Dia berhenti. Li Xianghui tercengang. Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Dia tidak benar-benar berhenti, gerutu Liu Guangxian. Simpan saja barang-barangnya untuk saat ini. Pastikan dia kembali besok. Liu Guangxian tidak ingin kehilangan Lin Yi. Dia adalah prospek yang bagus, dan akan sangat rugi jika dia pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Xianghui bertanya. Ini urusan resmi. Kembalilah dan lanjutkan interogasinya. Tangani dengan serius. Ya. Li Xianghui menjawab dengan lantang. Dengan dukungan Liu Guangxian, dia tidak terlalu peduli. Waktu sudah lewat pukul 5 sore ketika Lin Yi meninggalkan kantor polisi. Setelah pergi, dia menerima telepon dari Liang Ruoxu. Apakah kamu akan kembali malam ini? Tentu saja, kata Lin Yi. Pergi ke hotel dan bukan ke rumah akan tidak sopan padamu. Jadi, haruskah aku berterima kasih padamu untuk itu? Tidak perlu mengucapkan terima kasih, itu terlalu formal. Baiklah, cukup bercandanya, kata Liang Ruoxu.
Aku baru pulang kerja. Kamu mau makan apa? Aku akan masak sesuatu untukmu. Apapun yang ingin kamu buat, terserah. Aku tidak pilih-pilih, jawab Lin Yi. Aku akan sampai di tempatmu sekitar setengah jam lagi. Berkendara dengan aman. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengemudi dengan santai, tetapi pikirannya tertuju pada kasus Liu Peipei. Ia mengerti mengapa Liu Guangxian dan Li Xianghui tampak agak pasif. Mereka adalah orang-orang biasa yang memiliki banyak kekhawatiran, tidak seperti dirinya, yang dapat bertindak tanpa ragu. Namun, dia tahu mereka baik hati. Sekalipun dia tidak menangani sendiri kasus itu, mereka tetap akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikannya. Sekarang, karena untuk sementara bebas dari tugas resmi, akan lebih mudah baginya untuk menangani masalah tersebut secara pribadi. Dia bertekad untuk memberikan keadilan kepada Liu Peipei dan keluarganya. Kring kring kring. Saat itu, telepon Lin Yi berdering lagi. Itu adalah panggilan Li Xianghui. Lin Yi menjawab panggilan itu dengan santai. Saudara Li, kamu kemana saja? Tadi aku telepon, tapi kamu nggak angkat. Saya sedang mengemudi dan tidak melihatnya, ada apa? Saya sudah bicara dengan pimpinan. Dia ingin Anda kembali bekerja besok, kata Li Xianghui. Jangan terlalu kesal padanya. Dia punya banyak hal yang perlu dipertimbangkan daripada kamu. Kalau kamu perlu melampiaskannya, jangan melampiaskannya padanya. Untung saja dia yang melakukannya, pemimpin lain tidak akan menoleransi amarahmu. Aku tahu, kata Lin Yi sambil tertawa. Liu tua memang memiliki penampilan luar yang keras namun hatinya baik. Senang tahu kau mengerti. Jangan bertengkar dengannya, lanjut Li Xianghui. Dia juga bilang untuk memberitahumu bahwa kasusnya akan ditangani dengan benar. Dia memberimu jalan keluar, jadi beri dia sedikit muka. Dipahami. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di kantor besok. Setelah menutup telepon, Lin Yi merasa jauh lebih baik. Ini bukan hanya tentang hal lain. Sikap Liu Guangxian sangat penting. Kemauannya menangani kasus tersebut dengan baik menunjukkan masih ada kebaikan di masyarakat. Kesopanan manusia belum sepenuhnya dibayangi oleh kegelapan. Segera, Lin Yi pergi ke rumah Liang Ruoxu. Begitu dia masuk, dia mencium harum daging. Iga babi rebus, irisan pepaya, dan sup rumput laut. Meskipun tidak mewah, namun dianggap bergizi. Apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Kamu tidak bertani lagi, dan kamu tidak pergi ke Kabupaten Dongsan untuk membantu orang miskin. Kenapa kamu masih keluar setiap hari? Tanya Liang Ruoxu sambil makan. Meskipun dia telah bekerja di kantor polisi selama beberapa waktu, Liang Ruoxu tidak pernah mengetahui hal ini. Sibuk, banyak sekali hal buruk yang terjadi setiap hari. Apakah ini tentang Brigade Garda Pusat? Tidak juga. Ini masih bisnis. Sebentar lagi aku harus kembali ke kantor. Aku tidak bisa terus-terusan jadi pengurus. Lin Yi tidak berencana memberitahu Liang Ruoxu bahwa dia adalah seorang polisi. Kalau tidak, dia akan pergi ke cabangnya untuk diperiksa 2 hari sekali. Tidak baik kalau dia sampai ketahuan. Kurasa bagus kau kembali berbisnis. Jangan ganggu Brigade Garda Pusat. Kenapa kamu bahas ini lagi? Cepat makan. Lin Yi mengambil sepotong daging sapi untuk diberikan kepada Liang Ruoxu, mencoba membuatnya diam. Liang Ruoxu juga tahu bahwa Lin Yi tidak ingin dia menyebutkan hal ini lagi, jadi dia dengan bijaksana tidak melanjutkannya. Setelah makan, Lin Yi bertugas mencuci piring. Keduanya membagi pekerjaan dengan harmonis. Rumah sakit kota Zonghai ke-21. 4 mobil MPV diparkir di luar rumah sakit. Lebih dari 20 orang turun dari mobil satu persatu. Semuanya laki-laki. Ekspresi mereka semua serius, melengkapi kegelapan malam. Pemimpinnya adalah Zhang Wenlai, yang telah ditampar oleh Lin Yi sebelumnya pada hari itu. Saudara Zhang, aku yakin dia ada di sini. Bab 1925. Sombong. Orang yang berbicara itu kurus dan berambut pendek. Namanya Ma Anong, dan dia adalah ayah Ma Botao. Siang harinya dia mengirim sopirnya karena dia sibuk dengan bisnis. Ia mengira ia akan dapat menjemput putranya dengan cara ini, tetapi ia tidak menyangka seorang polisi akan merusaknya. Liu Ziqiang sudah bilang. Seharusnya tidak ada kesalahan, kata Zhang Wenlai dengan ekspresi muram. Orang-orangnya sudah dibawa pergi, tetapi pihak cabang belum melonggarkan sikapnya tentang cara menanganinya. Kita harus mendapatkan kesepakatan penyelesaian. Kalau tidak, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Sial. Ma Anong mengumpat, mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Setelah ini selesai, aku harus memberinya pelajaran. Aku pasti akan mematahkan kakinya. Dia terlibat dalam dunia bawah tanah di masa mudanya.
Meskipun ia telah memperbaiki tindakannya selama bertahun-tahun, Ma Anong masih memiliki aura yang lebih menakutkan dibandingkan dengan orang tua lainnya. Tidak perlu terburu-buru. Kita minta mereka menandatangani perjanjian penyelesaian dulu supaya kita bisa mengeluarkan anak-anak besok. Sisanya akan kita tangani perlahan-lahan. Kita tidak bisa membiarkan orang itu lolos begitu saja. Kau benar, Ma Anong mengangguk. Ayo kita masuk dan memeriksanya dulu. Sekelompok sekitar 20 orang berbaris menuju rumah sakit. Pada awalnya, pasien di rumah sakit kedua tidak banyak, dan suasananya menjadi lebih sepi di malam hari. Melihat sekelompok besar pria masuk, perawat di meja resepsionis, yang diam-diam sedang menonton drama, terkejut. Biasanya tidak ada kasus serius di bangsal kedua, jadi mengapa begitu banyak orang datang sekaligus? Dan mereka semua tampak garang dan mengintimidasi. Apa yang Anda lakukan di sini? Perawat muda itu berdiri dan bertanya. Kami di sini untuk menemui pasien, kata Zhang Wenlai dengan suara rendah. Kelompok itu kemudian bergegas melewati meja resepsionis dan langsung menuju ke lantai 3. Merasa ada yang tidak beres, perawat itu segera menelepon kantor keamanan dan dokter yang sedang bertugas. Sementara itu, Zhang Wenlai dan yang lainnya telah mencapai departemen ortopedi lantai 3 dan menemukan bangsal Liu Peipei. Kemudian, dia menendang pintu hingga terbuka. Pasangan yang merawatnya terkejut. Mereka segera berbalik dan melihat sekelompok orang asing masuk. Namun, pada saat ini, mereka masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Zhang Wenlai menatap Liu Peipei yang sedang berbaring di tempat tidur dan berkata dengan nada merendahkan. Anda pasti orang tua Liu Peipei. Ya. Ada apa? Tanya Sun Fu. Saya ayah Li Yanfeng. Putra saya teman sekelas putri Anda. Mendengar nama Li Yanfeng, pasangan Sun menjadi panik. Karena Li Yanfeng lah yang menindas putri mereka di sekolah. Apa yang kamu lakukan di sini? Ekspresi Sun Fu tak lagi sesopan sebelumnya. Matanya dipenuhi permusuhan. Sebutkan hargamu. Berapa yang kamu inginkan sebelum menandatangani perjanjian? Kami tidak mau uang. Putri saya sudah berakhir seperti ini. Saya hanya ingin hukum memberikan keadilan kepada kami. Keadilan, dasar bajingan. Zhang Wenlai mengumpat dan menunjuk Sun Fu. Jangan membuatku bicara omong kosong. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Cepat tanda tangani perjanjian penyelesaiannya. Keluar. Jangan ganggu istirahat putriku, teriak Sun Fu. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, kami tidak akan mengambil sepeser pun. Kami pasti akan memperjuangkan masalah ini sampai tuntas. Kau benar-benar mencari kematian. Siapa kamu? Pada saat ini, orang-orang dari Departemen Keamanan Rumah Sakit dan Wang Li bergegas masuk dari luar dan menghentikan Zhang Wenlai dan Ma Anong yang marah. Ma Anong berbalik untuk melihat. Ekspresinya masih tenang. Ini bukan urusanmu. Keluar. Jangan ganggu pasien yang sedang istirahat. Cepat keluar, atau kami akan panggil polisi. Mendera. Marah, Ma Anong menamparkan wajah Wang Li. Pergilah. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Wang Li tersungkur ke tanah. Perawat di sampingnya buru-buru membantunya berdiri. Pada saat ini, orang-orang dari Departemen Keamanan Rumah Sakit bergegas menuju Ma Anong dan yang lainnya, mencoba membawa mereka pergi. Namun, saat itu, pengawal Zhang Wenlai, Ma Anong, dan lainnya menghentikan petugas keamanan rumah sakit dan mengusir mereka, bahkan mendorong mereka. Jika kau berani masuk lebih jauh, kami akan menyerang. Orang-orang dari Departemen Keamanan hanyalah orang biasa. Di hadapan pengawal profesional, mereka bukan apa-apa. Mereka semua berdiri di luar pintu dengan ketakutan, tidak berani bergerak. Wang Li yang ditampar dibantu keluar oleh perawat. Kak Wang, orang-orang ini sepertinya terlalu mudah dihadapi. Ayo kita panggil polisi. Ada nomor polisi di kantorku. Ayo ikut aku dulu. Oke. Zhang Wenlai dan Ma Anong mengabaikan orang-orang di luar dan terus mengganggu keluarga Sun. Waktu kita terbatas. Kita tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu, kata Zhang Wenlai. Apakah 200.000 yuan cukup? Cukup untuk keluargamu yang beranggotakan 3 orang untuk memperbaiki kehidupanmu. Setelah mengatakan itu, Zhang Wenlai melemparkan surat penyelesaian itu kepada Sun Fu. Cepat tanda tangani. Ini kesempatanmu. Sudah kubilang aku tidak akan menandatangani perjanjian penyelesaian. Berapapun uang yang kau berikan, tidak masalah. Emosi Sun Fu teguh dan dia tidak berniat goyah. Karena pada sore harinya, polisi sudah memberitahunya. Jika dia ingin mencari keadilan untuk putrinya, dia tidak bisa menandatangani perjanjian penyelesaian. Oleh karena itu, dia tidak akan menandatanganinya meskipun dia dipukuli sampai mati. Mata Zhang Wenlai menyipit. Begini, aku sedang marah. Jangan membuatku bicara omong kosong di tengah malam.
Itu tidak akan membantumu. Berhenti bicara. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan berdamai. Aku akan terus memperjuangkan masalah ini sampai tuntas. Zhang Wenlei mengangkat kakinya dan menendang Sun Fu ke tanah. Apa yang kau lakukan? Apa kau masih menghormati hukum? Han Guizi membantu Sun Fu berdiri dengan panik. Jangan pergi terlalu jauh. Saya, Zhang Wenlei, adalah hukum di Zonghai. Zhang Wenlei berkata dengan arogan. Juga, aku akan mengatakan ini hari ini. Kalau kau tidak menandatangani perjanjian penyelesaian, aku akan menghajarmu sampai mati. Kami tidak akan menandatanganinya bahkan jika kami mati. Sial, kamu tidak ingin melakukan ini dengan cara yang sulit. Ma Anong bergegas maju dan menendang Han Guizi. Yang terakhir terlempar karena tendangan, dan kepalanya membentur dinding di belakangnya. Dengan suara keras, Han Guizi merasa pikirannya kabur. Sialan, pukul dia. Aku yakin dia tidak akan menandatanganinya. Belasan pengawal menyerbu ke depan, melancarkan rentetan pukulan dan tendangan ke arah Sun Fu. Meskipun Sun Fu kuat, ia tidak sebanding dengan orang-orang itu dan hanya bisa menutupi kepalanya untuk menghindari pukulan. Namun para pengawalnya kejam, dan dalam beberapa pukulan, kepala Sun Fu berdarah deras, darah menutupi lantai. Apa yang kau lakukan? Jangan pukul ayahku. Sun Peipei menangis keras dari ranjang rumah sakit. Ia ingin turun dan menghentikan mereka, tetapi kakinya patah, ia tidak bisa bergerak. Berdiri di dekatnya, Ma Anong mencibir pasangan Sun, berkata, Sun Fu, kamu menolak tanda tangan, iya. Kalau begitu jangan salahkan kami untuk apa yang terjadi selanjutnya. Bab 1926. Mencari keadilan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu akan segera mengetahuinya. Ma Anong berjalan ke tempat tidur, meraih selimut di bawah Sun Peipei, dan menariknya ke atas sekuat tenaga. Sun Peipei yang sedang berbaring di atasnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Saat itu, tangannya masih terhubung dengan jarum infus. Berkat tindakan Ma Anong, jarum infus tersebut membuat sayatan panjang di pembuluh darahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan Sun Peipei. Melihat putrinya didorong ke tanah oleh Ma Anyong, mata Sun Fu memerah. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tetapi dia meraung dan berdiri dengan kuat di bawah pengepungan lebih dari 10 orang. Sun Fu mengambil kursi besi di sampingnya dan melemparkannya ke pengawal di sampingnya. Sekitar selusin orang tidak menyangka Sun Fu tiba-tiba meletus dengan kekuatan sebesar itu. Mereka secara tidak sadar mundur dan menjauhinya. Aku akan membunuhmu. Sun Fu melambaikan kursi ke arah pengawal seperti orang gila. Pada saat ini, dia seperti anjing ganas yang kehilangan akal sehatnya. Dia tidak tahu siapa yang harus dia pukul. Dia hanya ingin mengusir mereka semua. Persetan denganmu. Ma Anon memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kursi lain dan melemparkannya ke Sun Fu dari samping. Dalam sekejap, Sun Fu dipukul begitu keras hingga kepalanya berdarah, dan dia tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Matahari tua. Han Guizi merangkak mendekati Sun Fu. Dia menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Aku tanda tangan. Dasar orang tua keras kepala. Kalau kamu menandatangani perjanjian lebih awal, semua ini nggak akan terjadi. Sambil berkata demikian, Zhang Xuewen melemparkan pena dan bantalan tinta. Dengan gemetar, Han Guizi menandatangani namanya dan menekan sidik jarinya, air mata mengalir di wajahnya. Mengambil perjanjian penyelesaian dari tanah, Zhang Wenlei mengumpat. Orang-orang sepertimu tidak pantas berada di Zonghai. Keluar dari sini. Dan untuk putrimu, lebih baik dia tidak sekolah lagi, atau aku akan menyuruh putraku memukulinya sampai mati. Setelah mengumpat mereka dengan kasar, Zhang Wenlei merasa jauh lebih baik dan meninggalkan rumah sakit bersama anak buahnya. Kamar rumah sakit yang tadinya sunyi kini dipenuhi tangisan. Malam tiba, dan di rumah Liang Ruoxu, mereka berdua berpelukan sambil menonton TV di sofa. Bagi Liang Ruoxu, ini merupakan momen kedamaian yang langka, yang sangat ia hargai. Namun suasana damai ini tiba-tiba terganggu oleh sebuah panggilan telepon. Petugas Lin, ini Wang Li dari rumah sakit kedua. Keluarga Sun sedang dalam masalah. Bisakah Anda datang? Jantung Lin Yi menegang dan sarafnya menegang. Apa yang terjadi? Ceritakan pelan-pelan. Baru saja, sekelompok orang datang, menuntut keluarga Sun menandatangani perjanjian penyelesaian. Keluarga Sun menolak, lalu mereka mulai memukuli mereka. Situasi di sini cukup kacau. Kalau bisa, silakan datang bersama rekan-rekan Anda. Baiklah, aku berangkat. Setelah menutup telepon, Liang Ruoxu melihat Lin Yi tampak tidak sehat dan berdiri. Apa yang telah terjadi? Ada urusan mendesak. Aku harus keluar.
Kapan kamu pulang, aku akan menunggumu. Aku tidak bisa memastikannya. Kenapa kamu tidak tidur saja? Aku punya kuncinya. Liang Ruoksu mengangguk. Berkendara pelan-pelan saja. Sepenuhnya mendesak, keselamatan adalah prioritas. Jangan khawatir, aku bisa. Lin Yi mengangguk dan pergi sambil membawa kunci mobil. Ia segera bergegas ke rumah sakit Zonghai kedua. Berdiri di pintu kamar, ekspresi Lin Yi menjadi gelap. Kepala pasangan Sun terbungkus kain kasa, begitu pula tangan Sun Peipei. Wang Li berada di sampingnya, memeriksanya. Pak petugas, Anda sudah di sini. Melihat Lin Yi masuk, Wang Li menghampirinya untuk menyambutnya. Apakah semuanya sudah pergi? Mereka pergi 20 menit yang lalu, kata Wang Li. Orang-orang itu ingin keluarga itu menandatangani perjanjian penyelesaian. Ketika negosiasi gagal, mereka memulai perkelahian dan memukuli mereka seperti ini. Bagaimana kabar mereka? Mereka semua mengalami cedera eksternal, disertai gegar otak ringan, tetapi situasinya tidak terlalu serius. Lin Yi mengangguk, lalu menatap Han Buizi yang masih sadar. Apakah kamu sudah menandatangani perjanjian penyelesaian? Jika kami tidak menandatanganinya, suami saya akan dipukuli sampai mati, kata Han Buizi sambil menyeka air matanya. Sekalipun kamu menandatanganinya, itu tidak masalah. Aku akan membantumu menangani masalah ini, jangan khawatir. Pak polisi, jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Mereka keterlaluan, mereka benar-benar melanggar hukum. Jangan khawatir, aku jamin di seragamku bahwa aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Terima kasih banyak, Pak polisi. Itu tugasku. Kamu harus istirahat yang cukup sekarang. Serahkan sisanya padaku. Setelah berbicara, Lin Yi keluar dari bangsal dan memanggil Wang Li juga. Rumah sakit seharusnya punya kamera pengawas, kan? Bisakah kamu membawaku melihat rekamannya? Pengawasan ada di kantor keamanan. Aku akan mengantarmu ke sana. Segera, Wang Li membawa Lin Yi ke kantor keamanan dan mengambil rekaman pengawasan. Lin Yi ingin memeriksa pengawasan bukan hanya untuk memahami insiden tersebut tetapi untuk menemukan petunjuk guna menemukan orang-orang tersebut. Dalam rekaman pengawasan, Lin Yi melihat mobil yang dikendarai Zhang Wenlai dan lainnya. Meski gambarnya agak buram, hal itu tidak menghalanginya untuk melihat nomor plat kendaraannya. Dengan informasi ini, menemukannya tidak akan sulit. Hei, sobat, aku tidak punya USB drive. Bisakah kamu membuatkan salinannya untukku? Aku akan meminta seseorang untuk mengambilnya besok. Tidak perlu repot-repot. Kami tidak sibuk. Aku akan membelikannya untukmu. Pihak rumah sakit sangat kooperatif karena polisi ada di sini untuk menangani kasus tersebut. Maaf merepotkanmu. Itu tugas kita. Sekitar 10 menit kemudian, rekaman pengawasan disalin ke drive USB, dan Lin Yi hendak pergi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Lin Yi berhenti dan berbalik menatap Wang Li. Ngomong-ngomong, berapa biaya pengobatan mereka? Semua uangnya sudah habis, dan mereka sudah berutang lebih dari 3.000 yuan. Wang Li tampak gelisah. Dia tahu situasi keluarga Sun. Namun, urusan publik dan pribadi harus dipisahkan dan biaya pengobatan tetap harus dibayar. Berapa biaya tambahan untuk perawatan lanjutan? Mungkin 5.000 yuan lagi. Berikan kode pembayaranmu, kata Lin Yi sambil mengeluarkan ponselnya. Aku akan mentransfer 10.000 yuan. Anggap saja itu biaya pengobatan mereka, dan bantu aku meneruskannya. Tindakan Lin Yi menyentuh hati Wang Li, menunjukkan bahwa masih ada orang baik di masyarakat. Setelah mentransfer uang, Lin Yi meninggalkan rumah sakit, kembali ke mobilnya, dan menelepon Chen Bingqiang. Kepala Chen, apakah Anda sedang beristirahat? Belum, cuma nonton TV bareng keluarga. Ada yang salah. Meskipun sangat sedikit orang yang mengetahui tentang kematian Lin Yi, Chen Bingqiang adalah salah satunya. Namun kemudian, ada pemberitahuan resmi yang menyatakan itu adalah berita palsu, jadi Chen Bingqiang tidak memikirkannya terlalu dalam. Oleh karena itu, ketika dia menerima telepon dari Lin Yi, dia tidak terlalu terkejut. Saya punya kasus rumit yang melibatkan banyak orang. Subbiro sedang kesulitan menanganinya. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk penyelidikannya. Bab 1927. Kurasa Lin Yi belum mati. Banyak orang yang terlibat. Chen Bingqiang telah menduduki jabatan tinggi selama bertahun-tahun, jadi dia cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Masalahnya mungkin sangat serius. Kalau tidak, Lin Yi tidak akan menangani masalah ini secara pribadi dan meneleponnya. Itu bukan masalah. Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Aku punya beberapa nomor plat. Suruh saja anak buahmu mencari tahu kemana mobil-mobil ini pergi. Ini masalah kecil. Serahkan saja padaku. Terima kasih, Kepala Chen.
Kita semua berada di pihak yang sama. Tak perlu berbasa-basi. Chen Bing memaksakan senyum dan berkata, saya akan menghubungi bawahan saya dulu dan mengurus masalah ini. Saya akan berusaha memberi kabar terbaru sesegera mungkin. Oke. Setelah menutup telepon pada Chen Bing Qiang, Lin Yi mengiriminya nomor plat kendaraan yang telah dicatatnya. Yang pertama akan mengurus sisanya. Setelah mengatur semua ini, Lin Yi tidak pergi kemanapun. Ia membetulkan kursi mobilnya dan bersandar di kursi dengan mata tertutup. Restoran BBQ Wagyu Zonghai Chunsin adalah restoran mewah yang mengkhususkan diri pada daging sapi Wagyu. Itu terkenal di kalangan orang kaya di Zonghai. Bahkan ada rumor bahwa Michelin pernah ingin memberikan bintang pada restoran itu, tetapi pemiliknya menolak. Ini karena restoran itu tidak membutuhkan iklan Michelin. Hal ini menunjukkan kepercayaan diri restoran, menunjukkan posisinya di industri ini. Restoran BBQ ini tidak memiliki aula utama, hanya ruangan pribadi, dan skema warna keseluruhannya adalah warna kayu terang yang menyegarkan dan alami. Meskipun biaya rata-ratanya sekitar 1.000 yuan, masih ada orang yang senang dan datang ke sini untuk makan. Dan Qin Han adalah salah satunya. Di ruang pribadi, Qin Han, Liang Jinning, dan Gao Zongyuan semuanya berkumpul. Selain mereka bertiga, Ji Qingyan dan He Yuan juga hadir. Awalnya, Ji Qingyan sedang lembur di perusahaan, tetapi He Yuan datang dan menyeretnya pergi. Kakak senior, kamu harus makan lebih banyak, kata He Yuan. Coba ini dan daging sapinya. Rasanya enak sekali. Memang lumayan enak. Ji Qingyan memaksakan senyum. Tapi aku makan terlalu banyak untuk makan siang. Aku belum terlalu lapar. Sudah lewat jam 8 malam. Sebanyak apapun kamu makan siang, kamu pasti sudah lapar sekarang. He Yuan menolak menyerah. Ia mengambil beberapa potong lagi dari piring Ji Qingyan, ingin Ji Qingyan makan lebih banyak. Namun, Ji Qingyan hanya mengambil sepotong bawang bombay dan meneguk air. Ia tidak memakan daging sapi panggang itu. He Yuan juga tak berdaya. Ji Qingyan baru saja menjalani diet dan hanya makan kurang dari setengah dari biasanya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan berat badannya yang 90 pon. Qin Han dan yang lainnya bersandar di kursi mereka dan merokok karena bosan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi terlalu lemah. Kakak senior, situasinya sudah seperti ini. Kau tidak bisa terus seperti ini. He Yuan menghela napas dan menghiburnya. Dia sudah pergi. Kamu harus kuat. 2 perusahaan besar mengandalkanmu. Lebih baik kamu dan saudara Qi yang urus grup Lingyun. Grup Chao yang sudah bikin aku pusing. Dia sudah menjelaskan dalam surat wasiatnya bahwa dia mewariskan Lingyun Group kepadamu. Kami tidak bisa mengambil alih, kata He Yuan. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, saudara Qi sudah menjelaskan semuanya dalam sebuah rapat. Keuangan kedua perusahaan harus digabung secara perlahan. Entah kau sadari atau tidak, Lingyun Group adalah milikmu. Sebenarnya, aku punya firasat. Tatapan Ji Qingyan tertuju pada gelas anggur di atas meja. Kurasa Lin Yi belum mati. Mereka berempat mengangkat kepala dan menatap Ji Qingyan dengan ekspresi aneh. He Yuan memegang tangan Ji Qingyan. Kakak senior, jangan seperti ini. Semakin kau bersikap seperti ini, semakin kami khawatir. Aku tidak hipokondria. Aku memang merasa begitu. Nada bicara Ji Qingyan tenang, seolah-olah ia sedang menceritakan kisah biasa. Dalam beberapa menit berikutnya, dia menceritakan apa yang terjadi di Dora kepada He Yuan dan yang lainnya. Setelah mendengarkan cerita Ji Qingyan, mereka berempat terdiam. Tampaknya memang ada sesuatu yang luar biasa tentang masalah ini. Siapakah orang yang wajahnya persis seperti Lin Yi? Mengapa dia bisa membuka pintu dengan sidik jarinya sendiri? Sekalipun dia telah mencapai tujuan ini lewat metode berteknologi tinggi lainnya, mengapa dia bersusah payah membawa foto mereka berdua ke dalam helikopter? Apa gunanya semua ini? Bagaimana menurutmu? He Yuan menatap Gao Zongyuan dan 2 orang lainnya dan bertanya. Qin Han dan Gao Zongyuan menggelengkan kepala dan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Tepatnya, mereka punya pikiran sendiri, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Kembali di rumah sakit, baik mesin maupun dokter, mereka semua mengatakan Lin Yi sudah meninggal. Mustahil baginya untuk bertahan hidup. Harus dipahami bahwa ini adalah rumah sakit paling mengesankan di Tiongkok. Ditambah dengan identitas Lin Yi, tidak akan ada kesalahan. Adapun orang yang bersusah payah mengambil bingkai foto itu, pasti orang lain. Hanya saja mereka tidak tahu siapa tersangkanya. Liang tua, bagaimana denganmu? Tanya He Yuan, otakmu lebih baik daripada mereka berdua. Tolong beri aku saran. Tidak.
Aku hanya pewaris generasi kedua yang kaya raya dan tak berguna. Aku boleh makan, minum, dan bersenang-senang, tapi aku tak bisa memberikan pendapat tentang hal-hal seperti itu, kata Liang Jinming. Kalian lanjutkan saja ngobrolnya. Aku akan mengirim hadiah ke Streamer wanita. Aku akan mengantonginya dalam beberapa hari. Sial, bisakah kau melakukan sesuatu yang berguna? Jangan menghalangi jalannya, komentar Gao Zongyuan. Dia sudah berubah jadi penjilat, memikirkanmu saja di malam hari membuatku merinding. Sialan, kalian ini seperti orang kekenyangan yang tidak tahu rasanya kelaparan. Aku bahkan tidak punya pacar, tapi aku harus memikirkan sesuatu, kata Liang Jinming. Dan tak masalah kalau kalian menyebutku penjilat, Streamer wanita ini sangat menarik. Setelah aku mencetak home run, aku akan mentraktir kalian minum. Pokoknya, teruslah bicara dan abaikan aku. Liang Jinming menghindari percakapan mereka dan fokus pada hal lain. Karena dia berpikiran sama dengan Qin Han dan Gao Zongyuan, dia tidak percaya diagnosis dari Rumah Sakit Medis Union akan salah. Kurasa kita bisa menyelidiki masalah ini, karena kita tidak punya hal lain untuk dilakukan, kata He Yuan. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan kembali bingkai fotonya, kan? He Yuan juga tahu bahwa meskipun ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu membuktikan Lin Yi tidak mati. Tetapi dia tidak punya pilihan, dia hanya ingin mencari dukungan spiritual untuk Ji Qingyan. Jika tidak, hatinya yang gelisah akan tetap terombang-ambing. Tidak masalah, serahkan saja padaku dan Lao Gao, kami pasti akan menemukan orang itu, kata Qin Han. Liang Jinming tiba-tiba mengumpat, membuat semua orang tercengang. Bab 1928. Mengetahui kebenaran. Ada apa? Kau membuatku takut, kata Gao Zongyuan. Tahu nggak sih gimana aku baru aja ngasih tip ke Streamer cewek? Setelah dia offline, aku buka TikTok dan lihat cowok yang mirip banget sama Kak Lin. Mereka mirip banget. Sial, ini beneran. Coba aku lihat. Qin Han mengambil telepon dan melihat videonya. Memang, dia menyadari bahwa orang itu sangat mirip dengan Lin Yi. Kemudian, Qin Han memberikan ponselnya kepada orang berikutnya. Ketiga orang lainnya pun berpikiran sama. Meskipun agak kabur, orang di dalamnya, baik sosoknya maupun siluet profil sampingnya, hampir identik dengan Lin Yi. Video tersebut memperlihatkan Lin Yi bertanding dengan Zhu Jinwo di Gunung Xiangshan. Akan tetapi, karena direkam secara diam-diam oleh salah seorang penonton, video tersebut tidak stabil dan tidak terlalu jelas. Sedemikian rupa sehingga mereka berlima tidak dapat melihat orang itu dengan jelas. Dan ada alasan yang tak terelakkan mengapa video ini bisa menjadi populer. Kuil Xiyun yang terkenal di Gunung Xiangshan ternyata menjadi tempat berkumpulnya para penipu. Kekuatan batin dan kemampuan meringankan yang mereka klaim sebagai tahu bahkan tidak cukup untuk mengalahkan orang biasa. Hal ini cukup membuat video ini menjadi topik hangat. Namun, orang-orang di sana biasanya sibuk bekerja. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berselancar di TikTok. Kalaupun sempat, mereka akan seperti Liang Jinming, memberikan tips kepada para live streamer perempuan. Itulah sebabnya dia menemukan video ini hari ini. Setelah itu, beberapa dari mereka mencari video terkait, tetapi konten dan sudut pandangnya semuanya serupa. Hal ini terutama berlaku bagi Ji Qingyan. Ia menatap ponselnya cukup lama, bahkan tubuhnya pun mulai gemetar. Aku merasa orang ini Lin Yi. Dia sepertinya masih hidup. Jika dia mengucapkan kata-kata itu sekarang, He Yuan, Qin Han, dan yang lainnya pasti akan berpikir bahwa dia menderita hipokondria. Namun kini, ditambah dengan video ini dan bingkai foto yang hilang, masalah ini tampaknya berkembang ke arah yang aneh. Akan tetapi, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apa sebenarnya yang terjadi. Jangan hanya duduk di sana. Ayo kita lihat-lihat dan lihat apakah ada video lain yang lebih jelas. Yang ini terlalu buram, kata Qin Han. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menggulir. Mereka mencoba menemukan sudut pandang lain dari video tersebut sebelum sampai pada kesimpulan yang sama. Sial, aku menemukan yang lain. Bukankah ini kakak Lin? Gao Zongyuan berseru, menarik perhatian kelompok itu. Kali ini, mereka bahkan lebih bersemangat. Mereka meninggalkan meja dan mendekati Gao Zongyuan. Namun, video yang ditemukan Gao Zongyuan bukan dari kuil Xiyun di Gunung Xiangshan, melainkan video insiden perundungan yang terjadi di SMA UK hari ini. Orang-orang yang mengunggah video tersebut adalah guru-guru dari sekolah tersebut dan beberapa anak dari keluarga kaya yang bersekolah dengan membawa telepon seluler. Dibandingkan dengan video kuil Xiyun di Gunung Xiangshan, video yang direkam di sekolah menengah atas UK relatif lebih jelas. Bahkan ada cuplikan wajah Lin Yi. Setelah melihat video ini, semua orang semakin yakin bahwa orang dalam video itu benar-benar Lin Yi.
Kali ini, mereka sangat yakin bahwa Lin Yi tidak mati. Dia masih hidup. Karena tidak mungkin ada dua orang yang begitu mirip di dunia ini. Kamar pribadi itu sangat sunyi, hanya terdengar suara detak jantung berat dan napas mereka yang terengah-engah. Berita ini sangat penting bagi mereka. Setelah sekian lama, emosi mereka perlahan mulai tenang. Apa yang sedang dilakukan saudara Lin? Kenapa tidak ada kabar sejak dia kembali? Tanya Liang Jinming. Ayo kita telepon dia dan tanya. Aku penasaran, apa ponsel lamanya masih bisa dihubungi? Qin Han mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Lin Yi. Pada saat yang sama, tatapan orang lain juga tertuju padanya. Qin Han menghubungi telepon Lin Yi dan menyalakan pengeras suara. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Telepon berdering beberapa kali hingga hampir ditutup secara otomatis. Kemudian, panggilan itu diangkat. Lin tua, apakah itu kamu? Kenapa kamu begitu bersemangat? Mendengar suara yang dikenalnya di telepon, Qin Han tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Apa-apaan ini? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu masih hidup? Kalau kami tidak melihat videomu, kami tidak akan tahu apa yang terjadi. Kakak Lin, dasar brengsek. Katakan di mana kau? Brengsek, aku akan membunuhmu, geram Liang Jinming. Di ujung telepon yang lain, Lin Yi terdiam selama beberapa detik. Ini kematian palsu yang diatur oleh para petinggi. Aku masih ada misi lain, jadi aku tidak bisa bertemu kalian untuk sementara waktu. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Mendesis. Perkataan Lin Yi membuat Qin Han dan yang lainnya menggigil. Mereka sudah mengetahui identitas Lin Yi dari perjalanan mereka ke Yanjing. Dia memiliki latar belakang resmi yang sangat terkemuka, dan dia juga bagian dari unit yang paling rahasia. Kalau tidak, dia tidak akan ditugaskan untuk menjalankan misi di luar negeri. Bahkan lebih tidak mungkin lagi kematiannya akan menarik perhatian banyak tokoh besar yang memberikan penghormatan terakhir. Saat memikirkan hal ini, mereka tak dapat menahan perasaan bulu kuduk mereka berdiri. Apa yang ia tanggung dalam kegelapan jauh lebih berat dari apa yang mereka bayangkan. Kapan pembatasan terhadap Anda akan dicabut? Tidak pernah, kata Lin Yi. Bahkan sekarang, kamu diikuti dan dilindungi oleh militer. Tapi, dalam beberapa hari, keamanannya tidak akan seketat sekarang. Setidaknya, kita tidak akan kesulitan bertemu. Tapi, kamu harus lebih berhati-hati untuk saat ini. Qin Han mengangkat kepalanya dan melirik Ji Qingyan. Menyadari matanya merah dan dia tidak berniat berbicara, dia berkata, jaga dirimu baik-baik. Jangan lupa hubungi kami saat pembatasan dicabut. Oke, aku tutup dulu. Qin Han menutup telepon, tetapi ruang pribadi itu masih sunyi. Pada saat inilah air mata Ji Qingyan memecah kesunyian. Dia menaruh tangannya di atas meja dan meratap. Bagi sebagian orang lain, ini merupakan sesuatu yang membahagiakan, tetapi bagi Ji Qingyan, ini merupakan masalah yang luar biasa rumit. Berbagai emosi berkecamuk saat ini. Ia perlu melampiaskannya dengan cara ini. Namun pada akhirnya, ini adalah hal yang baik. Setelah beberapa saat, dia akan tenang dan semuanya akan baik-baik saja. He Yuan dengan lembut membelai punggungnya untuk mencoba menghiburnya. Kakak senior, jangan menangis. Setidaknya kamu tahu dia baik-baik saja. Ini berkah tersembunyi. Identitas Lin tua berbeda dengan kita. Mereka terpaksa melakukan ini. Nanti juga akan baik-baik saja. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Petik 2. Lin tua benar-benar keterlaluan. Kenapa dia bekerja keras melakukan hal seperti itu? Bukankah enak jadi orang kaya? Jika Pak Tua Lin benar-benar hanya seorang pengusaha biasa, dia tidak akan merasa nyaman. Kata Qin Han. Coba pikirkan. Penatua Lin telah melakukan begitu banyak hal untuk kita secara diam-diam. Berapa banyak nilai pasar kita meningkat selama periode ini? Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin semuanya berjalan lancar? Mereka semua terdiam. Baru pada saat itulah mereka menyadarinya. Kenyataannya, mereka selalu berada di bawah perlindungan Lin Yi. Bab 1929. Kesempatan Lin Yi. Di pintu masuk rumah sakit, Lin Yi menutup telepon. Lalu, dia melempar telepon itu ke kursi penumpang. Dia tidak menyangka akan menerima telepon dari Qin Han pada saat seperti ini. Meski agak mendadak, kalau dipikir-pikir lagi, itu juga hal yang baik. Bahkan jika dia tidak bersama Ji Qingyan hari ini, berita itu akan langsung sampai padanya. Dia juga akan mengetahui bahwa dia tidak mati. Ini adalah kesempatan yang diinginkannya tetapi tidak dapat diperolehnya. Dia menggunakan cara diam-diam ini untuk memberitahu wanita itu bahwa dia belum mati. Dengan cara ini, rencana selanjutnya dapat dilaksanakan. Mengenai apa yang dia katakan di telepon tadi, Lin Yi hanya mengarangnya dengan tergesa-gesa. Kalau tidak,
Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. Lagi pula, masalah ini akan segera menyebar ke Yang Cheng. Orang tuanya juga akan mengetahui kebenarannya, sehingga menghemat banyak tenaganya. Suara mendesing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Namun, ia tidak menyangka akan muncul di video TikTok. Petugas mungkin tidak bereaksi tepat waktu dan tidak memblokirnya. Kring kring kring. Tak lama kemudian, ponsel Lin Yi berdering lagi. Ia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Yan Qi. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti melihatnya dalam video pendek itu. Lin Yi. Setelah panggilan tersambung, suara gemetar Yan Qi terdengar. Jangan terlalu bersemangat. Aku belum mati. Lin Yi, dasar bajingan, kau bersembunyi dariku. Tangisan Yan Qi datang dari telepon, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tak berdaya, Lin Yi menjelaskan lagi dan menghiburnya sejenak sebelum menstabilkan emosinya. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Aku masih ada urusan. Tunggu aku di rumah. Aku akan mencarimu kalau sudah selesai. Baiklah, kamu harus datang hari ini. Kalau tidak, aku akan mengabaikanmu mulai sekarang. Oke. Tunggu aku di rumah. Setelah menyelesaikan urusan ini, Lin Yi menutup telepon. Lebih baik bicara langsung daripada lewat telepon. Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepala. Semua orang di sekitarnya tahu bahwa dia belum mati. Satu-satunya yang tersisa adalah Wang Ying. Ia berharap wanita itu tahu bahwa ia masih hidup sebelum videonya dihapus. Dengan begitu, kasus ini akan dianggap berhasil. Tanpa disadari, setelah setengah jam, telepon Lin Yi tiba-tiba berdering. Kali ini, panggilan dari Chen Bingqiang. Kepala Chen. 4 plat nomor yang Anda berikan kepada saya adalah milik Zhang Wenlai, Ma Anong, Liao Guosheng, dan Liu Zong. Mobil-mobil ini semuanya terparkir di pintu masuk Hotel Huarong di Zonghai. Seharusnya mereka sedang makan di dalam, kata Chen Bingqiang. Orang-orang kita ada di pintu masuk restoran. Apakah kita perlu menangkap orang-orang ini? Jangan cemas. Aku akan pergi sekarang, tapi mintalah orang-orangmu untuk bekerja sama denganku. Apakah kamu ingin aku datang? Tidak, kata Lin Yi cepat. Kau benar-benar hebat. Kalau kau pergi sendiri, mereka akan ketakutan setengah mati. Aku akan pergi. Chen Bingqiang tertawa terbahak-bahak. Baiklah kalau begitu. Orang yang bertanggung jawab di sana bernama Wang Zhen. Nanti saya kasih informasi kontaknya. Kalian berdua bisa bertemu. Kamu bisa atur dia untuk melakukan apapun yang kamu butuhkan. Baiklah. Terima kasih, Kepala Chen. Karena hari sudah mulai larut, Lin Yi tidak ingin mengganggu waktu istirahat Chen Bingqiang. Ia menutup telepon setelah menyelesaikan urusannya, lalu keluar dari mobil dan melaju menuju Hotel Huarong. Hotel Zonghai Huarong adalah restoran terkenal di Zonghai. Restoran ini memiliki sejarah ratusan tahun. Namun, 5 tahun yang lalu, perusahaan ini hampir bangkrut karena manajemen yang buruk. Akhirnya, perusahaan ini diambil alih oleh sebuah perusahaan dan kembali meraih kejayaannya. Setelah itu, tempat ini menjadi pilihan pertama bagi orang kaya di Zonghai. Di kamar 708 Hotel Huarong, lebih dari 10 orang duduk di meja bundar besar. Itu adalah orang tua dari sekitar selusin anak. Orang yang paling menderita di sini adalah orang tua Li Yanfeng, Wang Nan. Bukan saja anaknya yang dikurung, tetapi dirinya juga dikurung karena menghalangi proses peradilan. Namun, dengan latar belakang keluarga dan kemampuan finansial mereka tidak akan menangis bahkan setelah dikurung. Itu bukan masalah besar. Ayo, teman-teman. Kita minum. Sebagai pemimpin masalah ini, Zhang Wenlai mengangkat gelasnya dan berkata dengan semangat tinggi. Kita sudah menerima surat penyelesaiannya. Ayo kita ke sana besok dan bawa anak-anak keluar. Saya sungguh berterima kasih kepada saudara Zhang atas hal ini. Jika bukan karena idenya, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan, kata Ma Anong. Semua orang mengangkat gelas mereka dan suasana perjamuan menjadi hidup. Masalah ini menjadi sangat merepotkan karena petugas polisi itu, kata Zhou Guotao. Bagi orang-orang yang hadir, masalah anak-anak mereka telah terselesaikan. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah berurusan dengan petugas polisi bernama Lin Yi. Kita harus memikirkan cara untuk mengeluarkannya dari sistem keamanan publik. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapinya, kata Zhang Wenlai. Kita bisa mulai dari 2 aspek. Zhou Guotao menyalakan sebatang rokok dan berkata perlahan. Saya masih punya pengaruh di media. Saya bisa mencari informasi rahasia tentangnya dan mengungkapnya. Setelah itu, kalian bisa mencari koneksi dan memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Setelah itu, kita bisa bebas menghadapinya.
Zhang Wenlai mengangguk. Pendekatan dua arah adalah ide yang bagus. Bukankah itu terlalu merepotkan? Ma Anong juga menyalakan sebatang rokok. Cari saja seseorang untuk diam-diam menghajarnya. Dia tidak akan tahu siapa yang menghajarnya. Di mata orang-orang ini, tidak masalah bagaimana mereka berurusan dengan Lin Yi. Mereka kaya seperti Zhang Wenlai atau memiliki status dan pengaruh sosial tertentu seperti Zhou Guotao. Di sisi lain, Lin Yi hanyalah seorang polisi biasa, dan bagi mereka, ia hanyalah seekor anjing yang menggonggong. Cara mereka menghadapinya tergantung pada suasana hati mereka. Saran itu juga mungkin, tetapi jika kita bisa menggunakan metode konvensional untuk mengatasinya, kita tidak perlu mengambil risiko. Itu tidak sepadan, kata Zhang Wenlai. Lagi pula, identitasnya agak istimewa. Baiklah. Ma Anon bersandar di kursinya dan berkata, pokoknya, aku harus berurusan dengan orang ini. Aku kenal beberapa saudara baik di dunia bawah. Aku bisa menemukan alasan acak untuk menghajarnya. Kalau begitu, cukup sekian untuk saat ini. Kita berhenti membahasnya. Zhang Wenlai kembali mengambil gelas anggurnya dan berkata, ayo minum. Aku akan mandi dan pijat untuk meredakan kesialan di tubuhku. Masalah sekecil ini malah menyebabkan kekacauan besar. Nanti kalau cewek bernama Sun Peipei itu balik sekolah, aku suruh anakku patahin kakinya. Sialan. Dentang. 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 Tepat ketika belasan orang itu hendak mengangkat gelas dan minum, mereka tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Kemudian, pintu didorong terbuka. Sopir dan pengawal Zhang Wenlai masuk dari luar. Presiden Zhang, polisi pria yang tadi ada di sini. Bab 1930. Betapa beraninya. Zhang Wenlai dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka datang ke sini untuk makan setelah meninggalkan rumah sakit tanpa memberitahu siapapun, jadi mereka agak bingung. Bagaimana Lin Yi bisa menemukan tempat ini? Saya tidak tahu persisnya, tapi dia pasti ada di sini. Tapi, dia tidak masuk ke hotel. Sepertinya dia sedang menelepon. Kata pengawal Zhang Wenlai, Tang Pengfei. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu Lin Yi ada di sini untuk mereka, jadi mereka harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir kita harus berhenti bersikap sok, kata Ma Anong. Dia sudah di sini. Ayo cepat kita singkirkan dia. Zhang Wenlai memandang yang lain. Katakan padaku pendapatmu. Ayo kita lakukan seperti kata Pak Tua Ma. Suruh seseorang mematahkan kakinya, lalu kabur. Dengan begitu, tidak akan ada bukti, kata Zhou Guotao. Bagaimana dengan yang lainnya, ada pendapat lain? Saya rasa ini bisa dilakukan. Dia hanya polisi biasa. Kalaupun terjadi sesuatu, pihak kepolisian tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Kita akan cari orang yang bisa menyuap mereka secara diam-diam, dan masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Kalau begitu, ayo kita lakukan, kata Zhang Wenlai. Mari kita panggil pengemudi kita dulu dan minta mereka menghentikan orang itu, menghajarnya di tempat sepi, lalu tinggal di luar negeri sebentar. Setelah itu, masalahnya akan selesai. Baiklah, ayo kita lakukan. Di luar Hotel Huarong, Lin Yi memarkir mobilnya di seberang jalan dan menelepon Wang Zhen. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda berlari dari tak jauh. Ia berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan kemeja hitam lengan pendek serta celana jeans. Ia tidak tinggi dan tidak mencolok di antara kerumunan. Namun, fakta bahwa Chen Bingqiang mengatur agar dia bertemu Lin Yi sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitasnya tidak sesederhana kelihatannya. Anda pasti Presiden Lin. Setelah melihat Lin Yi, Wang Zhen mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Jangan terlalu sopan. Aku lebih muda darimu. Panggil saja aku Little Lin. Lagi pula, kita semua dari sistem. Tidak perlu terlalu sopan. Wang Zhen tertawa. Kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Aku membawa lebih dari 20 orang untuk berjaga di luar. Bagaimana kalau kita masuk sekarang? Jangan cemas. Aku akan pergi dan memeriksanya sendiri. Tunggu kabar dariku. Baiklah, saya akan menunggu pemberitahuan Anda, kata Wang Zhen. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Wang Zhen pergi sendirian. Lin Yi merapikan pakaiannya dan berjalan menuju Hotel Huarong. Namun, tepat ketika ia sampai di pintu masuk hotel, ia melihat pintu lebih dari 10 mobil terbuka bersamaan. Sopir Zhang Wenlai dan yang lainnya berjalan ke arah Lin Yi seperti bandit. Meskipun jabatan resmi mereka adalah pengemudi, peran mereka yang sebenarnya adalah pengawal. Orang-orang yang bekerja di bidang ini memiliki temperamen yang keras saat mereka mengelilingi Lin Yi dengan wajah datar. Adegan ini sedikit di luar ekspektasi Lin Yi. Dia bahkan belum memasuki pintu ketika dia dihentikan. Namun, pasti ada alasan mengapa mereka berani melakukan hal ini. Bro,
ada yang ingin kami bicarakan denganmu, kata Tang Pengfei. Bicara padaku. Lin Yi menatap Tang Pengfei. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Terlalu banyak orang di sini. Nggak nyaman ngobrol. Ayo kita ke samping. Lin Yi tersenyum. Bagaimana kalau aku tidak ikut denganmu? Itu bukan urusanmu. Kalau kau tidak mendengarkan saranku, kita terpaksa menggunakan kekerasan. Baiklah, kita semua orang beradab. Tidak perlu membuat keadaan menjadi tidak menyenangkan. Aku akan ikut denganmu. Tang Pengfei dan yang lainnya saling memandang dengan senyum meremehkan. Tidak peduli siapa Anda harus patuh pada saat ini. Kalau begitu, ikutlah dengan kami. Kemudian, Tang Pengfei membawa Lin Yi ke gang kecil dan berkata, kamu di sini hari ini untuk mencari bosku, kan? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Apakah aku di sini untuk makan? Kalau begitu, aku harus minta maaf. Aku khawatir kamu tidak bisa bertemu bosku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Karena Presiden Zhang tidak ingin bertemu denganmu. Kedua, ada sesuatu yang harus kuperingatkan padamu. Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan Liu Peipei. Dia berpenghasilan beberapa ribu yuan sebulan. Kau tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuknya. Kau tidak hanya akan kehilangan pekerjaanmu, tetapi juga akan menjadi cacat demi beberapa orang asing. Apakah menurutmu ini sepadan? Apakah ini alasanmu memintaku datang ke sini? Lin Yi mengangkat alisnya. Dang Ran, jika kau berhenti ikut campur dalam masalah ini, Presiden Zhang akan senang melihatmu, tetapi jika kau tetap bersikeras, kau harus menanggung akibatnya sendiri. Menarik sekali. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang berani mengancam polisi. Kalian benar-benar mengesankan. Dengan itu, Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Tang Pengfei. Yang terakhir tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terlempar. Teriakannya menggema di gang kecil itu untuk waktu yang lama. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan yang lainnya. Dia sendirian, namun dia berani mengambil inisiatif menyerang ketika menghadapi lebih dari 10 orang. Awalnya, Tang Pengfei mengira mereka memiliki keunggulan mutlak dan bisa membuat Lin Yi takluk. Ia tak menyangka akan ditendang oleh Lin Yi. Apa kau benar-benar berpikir karena kau punya identitas khusus, kami tak berani menyentuhmu? Tang Pengfei mencengkeram dadanya dan menggertakkan giginya. Biarkan aku katakan padamu, bahkan jika aku mematahkan kakimu hari ini, kamu tidak punya bukti untuk mengatakan bahwa kami yang melakukannya. Kalian ini keterlaluan sekali. Apa kalian terbiasa menindas orang lain? Kenapa kalian mau mematahkan kaki semua orang? Apa kalian punya kemampuan untuk melakukan hal sebanyak ini? Tang Pengfei memarahi dengan marah, saudara-saudara, ayo kita serang bersama. Kita harus mematahkan salah satu kakinya hari ini. Ke-10 orang itu bergegas menuju Lin Yi. Namun, kecepatan mereka bagaikan siput di mata Lin Yi, dan mereka bukanlah ancaman. Lin Yi tidak ragu-ragu dan mengunci Tang Pengfei. Setelah berlari beberapa langkah ke depan, dia melompat ke udara dan menendang wajah Tang Pengfei. Yang terakhir berteriak dan meludahkan darah saat giginya hancur oleh tendangan Lin Yi. Setelah menyingkirkan Tang Pengfei, Lin Yi menyerbu ke arah yang lain dan menjatuhkan lebih dari selusin orang satu persatu dengan tendangannya, meninggalkan mereka dengan memar dan wajah bengkak, serta tidak dapat berdiri. Lin Yi berdiri di depan Tang Pengfei dan yang lainnya. Bukankah kau tadi ingin mematahkan kakiku? Kenapa kau malah berbaring sekarang? Mata Tang Pengfei dipenuhi ketakutan. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri dan sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Dan sekarang, dia benar-benar telah mengalahkannya sendirian, jadi itu berarti keahliannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jangan tiarap di tanah. Aku mau bicara dengan Zhang Wenlai dan yang lainnya. Kalian harus ikut denganku, kata Lin Yi dingin. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.